Kami bersyukur ya Tuhan atas hari-hari yang sudah Engkau berikan kepada kami saat ini. Kami bersama berkumpul untuk melaksanakan ibadah minggu Tuhan. Berkati setiap pelayanan kami dari liturgos, pemusik, dan sinir. Kiranya pelayanan ini dapat menjadi berkat bagi seluruh jemaat di sini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalib itu. Ia tidak di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Jangan takut, pergi dan katakanlah pada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Matius 28 ayatnya yang ke-10. Kita akan membuka ibadah minggu ini, ibadah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, dengan memuji Kidung Jemaat 188. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Kristus bangkit sorak. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Allah Putra, berkatnya turun atas kita sekalian. Amin. Kita akan menyambut kabar sukacita tentang
Kebangkitan Yesus adalah kemenangan kita dan sekaligus menjadi bukti kasih-Nya yang sempurna bagi kita semua. Ia menang atas maut dan memenangkan kehidupan atas kita. Untuk lebih menguatkan kita akan bersama-sama membaca nas pembimbing dari 1 Korintus 15 ayat 14 sampai dengan 18. Saya akan membacakannya untuk kita semua. 1 Korintus 15 ayat 14 sampai dengan 18. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Mari kita bersama bangkit dengan bersukacita dan kita bersama-sama akan menyanyikan pujian sebab Dia hidup. Kita nyanyikan dua kali. Manusia berusaha mengatakan kebenaran, tetapi sering kita menebar kebohongan, fitnah. Manusia berupaya melakukan keadilan, tetapi banyak sekali perilaku curang dan menyebar kebencian.
kebencian, dan dendam. Manusia berikhtiar melakukan kebaktian, tetapi terlalu sering untuk menuntut hormat dan jasa. Firman Tuhan mengingatkan kita, "Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang bongkok tak dapat diluruskan, dan yang tidak ada tak dapat dihitung." Dari Pengkhotbah 1 ayat 14-15. Marilah kita mengaku dosa kita di dalam doa pribadi kita masing-masing. Amin. Dengarlah ya Bapa, doa dan pengakuan kami. Ampunilah kami dalam darah Yesus Kristus penebus kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Firman-Mu kita bagi kami. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami senantiasa mengucap syukur Tuhan atas berkat yang senantiasa Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Hingga saat ini kami bersama-sama Engkau izinkan untuk beribadah di masing-masing keluarga. Ya Tuhan, kiranya ibadah ini Engkau sertai Tuhan, dan kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya segala tulisan yang telah Engkau ilhamkan kepada kami, semuanya itu bermanfaat untuk mengajar kami, mendidik kami, dan menyatakan kesalahan-kesalahan kami di dalam kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus menerangi bagi kami dan menjadikan kami pelaku-pelaku firman yang sejati. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan bersama-sama membuka kitab kita yang terambil di dalam Matius pasal 28. Matius pasal 28 ayat 10 sampai dengan 15. Saya ulangi sekali lagi, kita akan bersama-sama buka kitab kita yang terambilkan dari Matius pasal 28 ayat 10 sampai dengan ke 15. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Aku." Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari
lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bapak Ibu Saudara, kiranya kasih karunia Allah senantiasa dapat kita rasakan meskipun suasana Paskah tahun ini kita rayakan dengan nuansa yang sedikit berbeda. Kalau di tahun-tahun sebelumnya kita merayakan Paskah dengan sebuah kebersamaan yang terjalin, baik itu kita beribadah di Taman Purbakala ataupun juga kita beribadah di gedung gereja, yang disertai juga dengan kegiatan yang lainnya, mulai dari aksi diakonia dan yang lainnya. Nah, tahun ini kita bersama-sama merayakan ibadah Paskah ini dengan nuansa yang berbeda. Namun semoga hal ini tidak menjadi penghalang bagi kita untuk menemukan sebuah refleksi Paskah dalam kehidupan kita di tahun ini. Bapak Ibu Saudara, kita di akhir-akhir ini sudah diperingatkan untuk selalu tinggal di rumah atau tinggal di rumah saja. Nah, menjalani hari-hari tinggal di rumah ini beberapa waktu belakangan ini, ketika sore hari itu saya melihat sebuah film yang bagi saya menarik untuk menjadi topik pembahasan kita di dalam ibadah pada saat ini. Film itu yaitu film Tiang Satan. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara juga ada yang ketika malam harinya menonton seperti apa yang sama saya tonton, yaitu film Tiang Satan. Nah, bagi saya ini ada sebuah hal yang menarik karena di sana diceritakan bahwa ada seorang raja yang dikenal sebagai seorang raja yang sangat bijak. Dia memimpin sebuah kerajaan yang disebut Kerajaan Pajajaran, itu di tanah Pasundan. Nah, kebijaksanaan yang dimiliki oleh raja ini yang disebut Siliwangi itu tidak semata-mata kemudian membuat semua orang tunduk akan perintah raja atau mengikuti segala kebijakan-kebijakan yang dipilih untuk kehidupan bermasyarakat supaya terjadi sebuah keadilan. Agaknya ternyata di dalam film itu dipisahkan ada seorang pengkhianat yang dia sangat gila dengan kekuasaannya, gila dengan kekuasaan dan ingin merebut tahta raja itu. Dan dia dikenal sebagai seorang yang sangat licik. Dan ironisnya Bapak Ibu Saudara, orang yang berusaha untuk menjatuhkan tahta raja ini adalah seorang patih atau tangan kanan raja itu sendiri. Nah, ini menjadi sebuah hal yang menarik bagi kita, bahwa ternyata sebuah hal yang baik tentang kebijaksanaan seorang raja itu belum tentu direspon baik juga oleh banyak orang. Ternyata masih ada yang memberontak, bahkan yang memberontak adalah seorang tangan kanan raja sendiri. Nah, ketika kita melihat perikop bacaan kita pada saat ini, kalau kita melihat di dalam ayat yang 11 ke 11, itu kita dapat melihat bahwa bagaimana para imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi pada saat itu, mereka berusaha menutupi kebenaran
menjatuhkan Yesus sampai pada ia berhasil menghasut orang banyak sehingga Yesus dijatuhi hukuman mati dan disalibkan. Ini adalah sebuah rencana yang jahat yang dilakukan oleh imam-imam, kepala, dan tua-tua Yahudi pada saat itu. Namun ternyata kematian Yesus bukan berarti menjadikan mereka kemudian menang dan tenang bersorak-sorai, tidak. Akan tetapi dalam kisah ini, di dalam mulai pasal 28, di situ diceritakan bahwa Yesus bangkit. Nah, kebangkitan Kristus ini kemudian menjadi sebuah kegelisahan bagi imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi pada saat itu. Kenapa kok mereka kemudian merasa gelisah dengan kebangkitan Kristus? Ya, mereka merasa gelisah karena mereka sebelum kematian Kristus, mereka yang selalu berusaha untuk menjatuhkan Yesus. Sehingga ketika banyak orang yang mendengarkan berita tentang kebangkitan Yesus ini, maka akan ada banyak orang yang kemudian tidak percaya lagi kepada imam-imam kepala dan juga tua-tua Yahudi. Bahkan resiko terburuknya yang kemungkinan akan terjadi, dia bisa saja dihukum karena tindakannya. Bukan hanya dihukum, dia juga harus melepaskan jabatannya. Nah, agaknya hal ini yang kemudian menjadi kegelisahan bagi mereka, sehingga mereka kemudian kembali berkumpul untuk merencanakan sesuatu, untuk merencanakan hal yang kemudian untuk mensiasati supaya mereka tetap ada dalam kondisi yang aman. Nah, dalam hal itu di sini diceritakan kemudian mereka menemukan sebuah solusi. Nah, solusi yang ditemukan oleh mereka itu di sini dikatakan mereka membayar serdadu-serdadu yang dititipkan Pilatus kepada mereka. Jadi para serdadu itu merupakan permintaan dari imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi pada saat itu, ketika mereka mengingat bahwa Yesus pernah mengatakan setelah 3 hari kematiannya ia akan bangkit, dan itu ia ingat, ia sampaikan kepada Pilatus untuk memberikan penjaga dan menjaga kubur Yesus supaya tidak ada yang mencuri mayat Yesus. Namun yang terjadi justru kebangkitan itu benar-benar dinyatakan dan dialami oleh Kristus. Sehingga sampai kalau di dalam pasal 28 ini dikatakan sampai serdadu-serdadu itu ketakutan sampai mau mati rasanya. Artinya ada sebuah ketakutan yang luar biasa. Dan kemudian dari serdadu-serdadu inilah para imam kepala kemudian tahu bahwa Yesus telah bangkit dan mereka menjadi tersudutkan posisinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, melihat kenyataan ini sungguh menjadi sebuah hal yang ironis bagi kita. Kenapa kok ini menjadi sebuah hal yang menyedihkan? Mereka sebagai seorang imam yang menjadi seorang panutan bagi banyak orang pada saat itu, ada kesempatan bagi mereka untuk bertobat dan mengakui Kristus ketika Kristus telah bangkit. Namun justru yang terjadi, mereka bukannya bertobat, akan tetapi malah justru dalam situasi yang terdesak itu mereka membangun rencana yang jahat lagi. Ini adalah sebuah tindakan yang kemudian sangat menyedihkan. Sebagai seorang pemimpin agama, mereka justru melakukan siasat jahat dan menutupi kebenaran tentang Kristus. Menutupi kebenaran Kristus itu mereka tunjukkan lewat menyuruh para serdadu itu untuk memberitakan berita bohong. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berada di dalam posisi yang nyaman dengan segala kemegahan, terkadang memang membuat banyak orang lupa untuk tetap menyatakan sebuah kebenaran. Malah yang sering kali banyak orang
berlomba-lomba untuk merebutkan sebuah kekuasaan. Dan karena ingin mencapai mimpinya menjadi seorang penguasa itu, mereka melupakan sebuah pakem atau tindakan-tindakan baik atau nilai-nilai kebenaran, dan melupakan itu dan melakukan hal-hal yang kemudian jahat, lalu semua itu dilakukan untuk kepentingan pribadinya. Tentunya ini menjadi sebuah hal yang sangat menyedihkan ketika kita melihat kehidupan kita yang demikian. Bukan hanya itu, bahkan di dalam situasi yang terdesak pun ada sebagian oknum yang kemudian memanfaatkan situasi yang kemudian menyedihkan, situasi yang mendesak ini dimanfaatkan untuk kepentingan pribadinya. Salah satu contohnya beberapa waktu lalu mungkin kita pernah mendengar sebuah berita di tengah pandemi corona yang sedemikian rupa ini. Tentunya kita tahu bahwa banyak orang yang membutuhkan masker. Nah, karena banyak orang yang membutuhkan masker ini, kemudian ada beberapa oknum yang dengan sengaja kemudian menimbun masker sehingga stoknya habis. Ketika habis, orang bingung untuk mencarinya dan mereka menjualnya dengan harga yang mahal. Biasanya masker yang di hari-hari biasa, tidak dalam situasi yang seperti ini, kita mendapatkan dengan harga 1.500 sampai dengan 2.000. Tapi saat ini kalau kita mau mencari masker, kita bisa mendapatkannya, bisa, akan tetapi dengan harga yang lebih mahal. Bukan hanya itu, ada contoh lain yang membuat situasi yang terdesak ini kemudian dimanfaatkan, yaitu melalui penyebaran berita-berita hoax atau berita bohong melalui aplikasi media sosial, baik itu WhatsApp, Facebook, Twitter, dan masih banyak yang lainnya. Nah, berita bohong ini kemudian diolah sedemikian rupa untuk kepentingan golongan-golongan tertentu. Entah itu untuk menakut-nakuti banyak orang sehingga memiliki emosi tidak percaya kepada pemerintah, atau juga untuk menenangkan orang lain tapi dengan cara yang salah, yaitu dengan menyebarkan berita bohong. Nah, di dalam media yang pernah saya baca, Kominfo sendiri, Menteri Komunikasi, itu di dalam websitenya menemukan sekitar 196 berita hoax terkait dengan kasus pandemi corona yang saat ini terjadi. Ada 196. Itu yang terdeteksi dari sebuah operasi cyber. Dan masih banyak lagi yang mungkin belum terdeteksi. Artinya ada banyak sekali berita hoax yang kemudian menyebar luas. Oleh karena itu, menyikapi hal ini, mari kita bersama-sama untuk berhati-hati ketika kita meneruskan sebuah pesan yang kita terima. Kalau itu bukan tidak ada sebuah jaminan bahwa berita itu telah diteliti, telah dialami, maka jangan sekali-kali kita menyebarkannya. Atau biasanya seringkali ketika pesan diterus-teruskan itu seringkali di situ banyak sekali berita hoax ketika pesan itu diteruskan tanpa mengetahui sumber yang jelas. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kemudian para tua-tua Yahudi dan para imam kepala ini menyikapi kebangkitan Yesus dengan suasana yang kemudian membingungkan mereka karena mereka ada dalam situasi tekanan akan kehilangan jabatannya, hal ini berbanding terbalik dengan yang dialami oleh murid-murid atau pengikut Kristus. Bagaimana di dalam ayat yang ke-10 pasal 28, Yesus menemui perempuan-perempuan yang pertama kali datang ke kubur itu. Ketika ia telah bangkit, Yesus menyampaikan sebuah pesan, jangan takut,
Pesan jangan takut ini, kenapa Yesus menyampaikan pesan jangan takut? Karena pada saat itu, Bapak Ibu Saudara, karena pada saat itu ketika kematian Kristus, murid-murid mengalami sebuah ketakutan yang luar biasa. Bahkan mereka bersembunyi karena sosok pemimpin yang selama ini mereka ikuti telah disalibkan. Hal inilah yang membuat mereka takut. Namun lewat kebangkitan Kristus, mereka menjadi berani. Mereka tidak lagi takut karena kebenaran yang selama ini mereka ikuti adalah sebuah kebenaran yang nyata, sebuah kebenaran yang telah mereka terima melalui kebangkitan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di hari kebangkitan Kristus terjadi dua situasi yang berbeda. Bagi imam kepala dan tokoh Yahudi, kebangkitan Kristus menjadi sebuah tekanan, menjadikan mereka takut akan kehilangan jabatannya. Akan tetapi bagi pengikut-pengikut Kristus yang senantiasa menyatakan kebenarannya, kebangkitan Kristus menjadi sebuah sukacita yang sangat luar biasa yang dapat dirasakan oleh pengikut-pengikutnya. Kebenaran itu nyata dan sudah mereka terima. Demikian pula bagi kita semua yang saat ini menghadapi suasana Paskah di tengah situasi pandemi corona ini. Kita bersama-sama diajak untuk tetap tinggal di rumah. Tentunya ini menjadi sebuah hal yang sulit, karena tradisi kita itu seringkali suka dengan hal-hal yang buruk atau kebersamaan, dan ini kita harus menjaga jarak sosial. Ini tentunya menjadi kesulitan bagi kita. Demikian pula Paskah yang harusnya kita rayakan bersama-sama, namun hari ini kita harus merayakan di masing-masing keluarga. Namun kiranya itu semua bukan menjadi sebuah hal yang kesedihan, bukan menjadi sebuah hal yang menyedihkan bagi kita semua. Tetapi justru lewat kebangkitan Kristus ini, mari kita bersama untuk tidak takut. Sebuah pesan yang disampaikan Yesus adalah jangan takut. Jangan takut ini bukan berarti terus kita kemudian mengabaikan aturan-aturan yang ada. Jangan takut kita lalui lewat kita melakukan hal-hal yang benar. Hal-hal yang benar itu dapat kita lakukan lewat pengetahuan-pengetahuan yang kita dapat dari beberapa media, dari beberapa informasi yang kita dapat dari pihak puskesmas, atau juga aparatur-aparatur negara yang lain. Yaitu yang pertama, kita harus rajin mencuci tangan dan senantiasa menjaga kebersihan. Dan yang terbaru WHO menyatakan bahwa kalau kita keluar rumah dianjurkan untuk memakai masker. Nah, artinya ketika kita mengikuti aturan-aturan yang benar, kita tidak perlu lagi takut, tidak perlu lagi khawatir akan situasi yang terjadi saat ini. Kiranya di dalam menghayati Paskah ini, dalam situasi yang amat menyedihkan bagi kita senantiasa dapat tetap merasakan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kembali kami menghadap kehadiran-Mu Tuhan. Kami senantiasa mengucap syukur atas segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan, lewat hari Paskah kami memperingati kebangkitan Tuhan Yesus yang menyatakan kebenaran dan yang telah menyatakan kasih-Mu dengan menyelamatkan kami orang-orang berdosa. Ya Tuhan, di tahun ini
kehidupan kami. Namun di sini Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami untuk tidak takut dengan menyatakan dan melakukan kebenaran-kebenaran melalui kebijaksanaan dan pengetahuan yang Tuhan berikan kepada kami melalui media dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kiranya itu semua dapat menjadi bekal bagi kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini dengan senantiasa selalu mengucap syukur atas kasih karunia yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan menolong pemimpin-pemimpin bangsa kami, sehingga mereka dapat dengan sigap menangani bencana yang saat ini terjadi di seluruh dunia. Demikian pula yang kami alami di kehidupan bangsa kami Indonesia tercinta. Kiranya situasi ini segera membaik oleh karena pertolongan Tuhan melalui Kristus yang menjadi juru selamat kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan gereja kami, jemaat Tuhan di GKSPS Temurah Harjo. Kiranya segala kehidupan kami berjemaat, Tuhan senantiasa melawat di dalam situasi kami beribadah di tempat tinggal kami masing-masing. Namun Kristuslah yang menyatukan kami, meski kami tidak berada di tempat yang sama. Sungguh kasih Tuhan amat besar kami rasakan lewat peristiwa kebangkitan Tuhan pada saat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami sakit. Kiranya melalui perawatan yang diberikan oleh keluarga ataupun juga obat-obatan yang mereka minum, itu semua dapat menjadi perantara bagi mereka sehingga mereka dapat kembali segera pulih dan dapat beraktivitas memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga. Kami juga berdoa Tuhan untuk banyak orang yang mungkin saat ini terdampak dari virus corona ini Tuhan. Mereka yang kehilangan pekerjaan, kiranya Tuhan senantiasa menolong mereka sehingga mereka dapat menemukan hal baru yang kemudian dapat memulihkan ekonomi mereka Tuhan. Kami sungguh memohon pertolongan dan belas kasihan Tuhan, kiranya senantiasa dapat kami rasakan dan selalu hadir dalam kehidupan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa seperti doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan salah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan responi firman Tuhan yang sangat indah ini dengan memuji nama Tuhan dari pelengkap hidup jemaat 201. Kita nyanyikan bait yang pertama dan kedua. Sering bertanya pada diriku.
dalam kebaktian Paskah ini, marilah kita mempersembahkan hidup kita kepada pimpinan tangan dan kemuliaan hati Bapa Surgawi yang menggerakkan hati kita untuk membawa persembahan kepadanya sembari mengingatkan firman-Nya. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Roma 12 ayat pertama dan kedua. Kita akan iringi persembahan ini dengan memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 265, bukan karena upahnya. Mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian, yang kami rayakan pada Paskah saat ini, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu, karena kematian-Mu telah menyelamatkan dan menebus dosa kami. Ya Tuhan, saat ini kami bersama mengumpulkan sedikit dari bagian banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya persembahan yang sudah kami himpun ini Tuhan dapat bermanfaat sebagai sarana pelayanan kehidupan jemaat Tuhan di GKSPS Ungaran ini Tuhan. Kiranya melalui persembahan ini pula kerajaan Allah, yaitu kedamaian, senantiasa dapat diwujudkan lewat program-program yang direncanakan oleh majelis jemaat dan nantinya dilaksanakan oleh jemaat Tuhan di tempat ini, sehingga kerajaan-Mu senantiasa nyata dan kasih-Mu senantiasa dapat dirasakan oleh banyak orang. Kami orang berdosa Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyatakan
pengakuan iman rasul. Kita akan menyatakan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Kalian dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus dari Maria, yang menderita di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dari jasad. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan kuat, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup kekal. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Pulanglah dan jalanilah hidupmu di dalam iman dan penyerahan dari kepada Yesus Kristus yang bangkit dan hidup, yang memimpin dan menyertai setiap orang yang percaya kepadanya, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ibadah saat ini telah selesai. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, melalui Paskah kita bangkit menatap hari esok. Kita akan tutup ibadah ini dengan pujian melengkapi hidung jemaat 241. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Tak ku tahu kan hari esok. Aku
Selamat Hari Minggu. Kami dari GKSBS Bogor Raharjo mengucapkan selamat